Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian makna bakti karya pramuka penggalang. Nah, di sini karya bakti adalah kegiatan satuan penanganan masalah yang bersifat material maupun mental spiritual yang dilaksanakan secara rutin atau inisiatif sendiri bersama masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, kemudian dari karya bakti tersebut akan mendapatkan lencana karya bakti, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota gerakan pramuka yang dengan keikhlasan mengorbankannya, disiplin dan keberaniannya terlibat langsung dan aktif dalam upaya penanggulangan bencana yang merupakan bencana nasional sehingga bermanfaat bagi kepramukaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, intinya dari sisi ini kita mengetahui bahwa anak-anak SD atau anak-anak penggalang mengetahui bahwa kegiatan kepramukaan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, melainkan ikut dalam kegiatan sosial, yaitu karya bakti dalam masyarakat. Selanjutnya, cara membina pramuka penggalang. Nah, di sini yang pertama dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga. Kemudian kegiatan yang menantang seperti pengembaraan, yaitu hiking, climbing, camping, rowing, rafting, dan orienteering, yaitu yang paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering melakukan. Kemudian kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya jenis-jenis PBB dan upacara. Kemudian dari kegiatan tersebut kita juga harus mendapatkan reward atau punishment untuk mutlak yang harus dilakukan dan ditegakkan. Kemudian kehidupan penggalang ada diregu, oleh karena itu kekompakan, kreativitas, dan disiplin bergu harus dijaga. Kemudian pembinaan penggalang seenaknya membuat acara latihan menurut keinginan sendiri, tetapi tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan. Walaupun ketentuan di tangan pembina, tetapi pembina juga tahu akan kemana arahnya. Kemudian setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. Yang terakhir, pembina lebih banyak ing madya mangangkat. Baik, selanjutnya adalah keterampilan kepramukaan penggalang. Ya, jadi di sini materi pokok keterampilan yang setidaknya perlu diajarkan kepada para peserta didik pramuka penggalang. Yang pertama adalah materi tentang upacara penggalang. Nah, di sini meliputi upacara pembukaan, kemudian upacara pelantikan, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru. Nah, di sini setidaknya para peserta didik penggalang itu mengetahui bagaimana sih upacara pembukaan itu, upacara pelantikan itu, dan upacara terkait kepramukaan. Yang kedua adalah materi tentang sandi. Nah, di sini diajarkan tentang sandi worse seperti bendera, pambu, maupun sandi rumput dan lain sebagainya. Kemudian materi kompas dan peta. Ini meliputi menentukan titik tuju atau koordinat tempat, koordinat atau pengukuran derajat. Nah, di sini itu bertujuan agar para peserta didik itu tahu tentang kompas maupun peta, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya terjadi dan tidak terduga, itu para peserta didik mampu untuk menentukan arah tujuan ketika
tersasar di hutan atau lain sebagainya. Yang keempat adalah pioneering, yaitu aplikasi kegunaan tiap-tiap simbol lambat, simbol palang dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah baris berbaris. Nah, ini adalah materi yang paling populer di kepramukaan, yaitu tentang PBB, persatuan baris berbaris. Selanjutnya adalah materi tentang menaksir tinggi, kecepatan arus sungai, dan menaksir berat. Nah, di sini diharapkan para peserta didik itu mampu menaksirkan tinggi suatu benda ataupun lainnya, kecepatan sebuah arus atau lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mempelajari tentang cuaca. Jadi manfaatnya bila mau mengadakan sebuah kemah atau lainnya yang berada di tempat outdoor, itu bisa menaksir apakah cuacanya itu mendukung atau tidak, memperkirakan gitu. Selanjutnya adalah berbagai permainan. Jadi di sini para pembina itu diharapkan untuk bisa mempelajari tentang berbagai permainan untuk diajarkan kepada peserta didik gitu. Selanjutnya adalah mendirikan tenda. Nah, ini wajib bagi para peserta didik dan maupun pembina untuk mengetahui tentang pendirian tenda. Selanjutnya adalah memberikan materi tentang kemah bakti penggalang. Selanjutnya materi tentang pengisian SKU, SKK, dan SPG penggalang. Nah, SKU itu apa? SKU itu adalah syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum di sini adalah syarat kecakapan minimal yang diwajibkan dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan TKU. TKU itu tanda kecakapan umum. Selanjutnya adalah SKK. SKK itu syarat kesepakatan kecakapan khusus. Nah, pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang minat untuk mengembangkan bakat untuk mendapatkan TKK, tanda kecakapan khusus. Selanjutnya, kalau SPG itu adalah syarat Pramuka Garuda. Nah, ini lebih tinggi ya, yaitu syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang penggalang yang ingin mengikuti sebuah SPG untuk mendapatkan tanda Pramuka Garuda. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu macam-macam bentuk bakti karya penggalang. Yang pertama adalah Raimuna, yang kedua gradian satuan pimpinan, yang ketiga perkemahan, yang keempat perkemahan wirakarya, yang kelima perkemahan bakti, kemudian perkemahan antar soka, yang selanjutnya pengembaraan, terus latihan pengembangan kepemimpinan, pelatihan pengelola dewan kerja, kursus instruktur muda, penalaran seminar dan loka karya, kemudian sidang paripurna, dan yang terakhir muspanitra. Nah, untuk penjelasannya bisa teman-teman lihat di slide makalah ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.